Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat saja. Renungan kita hari ini, Selasa 7 Maret 2023 dengan judul Tuhan Sumber Hikmat Saya. Ayatnya di dalam Amsal 3:13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Baik dengan menelusuri relung-relung bumi maupun dengan upaya sia-sia untuk menebus misteri keberadaan Tuhan, hikmat tidak akan ditemukan. Sebaliknya itu ditemukan dalam kerendahan hati, menerima wahyu yang dengan senang hati Dia berikan, dan dalam menyesuaikan kehidupan dengan kehendaknya. Orang yang lapar akan pengetahuan agar mereka dapat membahagiakan sesama manusia akan dengan sendirinya menerima berkat dari Allah. Oleh mempelajari firman-Nya, kekuatan pikirannya akan dibangkitkan kepada kegiatan yang sungguh-sungguh. Jangan seorang pun berpikir bahwa tidak ada pengetahuan yang tidak mereka peroleh. Kepintaran manusia dapat diukur. Karya-karya para pengarang bisa dikuasai. Tetapi daya jangkau daya khayal yang luas sekalipun tidak mampu menemukan Allah. Ada kebaikan di balik semua yang dapat kita pahami. Kita hanya melihat kerlipan kemuliaan ilahi dan perihal pengetahuan serta hikmat yang maha kuasa. Kita sudah sebagaimana adanya bekerja di permukaan tambang itu, sedang biji emas berada di bawah permukaan tanah untuk memberi pahala bagi orang yang menggalinya. Cangkul harus menggali makin lama semakin dalam, dan hasilnya ialah permata yang mulia. Perantaraan iman yang besar, pengetahuan ilahi akan menjadi pengetahuan manusia. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Yakobus 1 ayat yang kelima. Bapa kita di surga adalah sumber kehidupan, hikmat, dan sukacita. Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, renungan kita ini memberikan satu penegasan kembali bagi kita untuk kita selalu berharap kepada Tuhan. Tentu yang kita butuhkan sekarang ini adalah seperti permintaan daripada Raja Salomo untuk dapat memiliki hikmat kebijaksanaan di dalam dunia ini, supaya kita dapat menentukan mana yang terbaik, mana yang benar, mana yang salah. Saudaraku, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang memperolehnya, dan tentu semua itu bukanlah dari dunia, karena pengetahuan kita bisa peroleh dari dunia ini, tetapi semua itu hanyalah dangkal saja. Sementara pengetahuan yang sesungguhnya yang datangnya daripada Tuhan itu harus digali dengan firman Tuhan, dengan iman yang teguh, dan hanya Tuhan yang akan memberikan itu pada saat kita mencarinya dengan penuh kerendahan hati. Dan pada saat kita menemukan itu, maka ada satu bentuk kedamaian yang akan jadi bahagian kita, karena kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita terima, tetapi kita selalu akan merindukan dan penuh dengan harapan supaya Tuhan akan lebih melimpahkan, supaya kita semakin sempurna. Semoga hari-hari kita selalu kita pergunakan untuk mencangkul pengetahuan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, termulialah Engkau ya Tuhan sebagai sumber segala pengetahuan, hikmat, akal budi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami tidak memiliki kekuatan apa-apa, kami tidak memiliki kemampuan, dan bahkan ya Tuhan, hidup kami ini hanyalah sesungguhnya bergantung kepadamu saja. Dan biarlah apapun yang kami peroleh dari dunia ini tidak membawa kami ke dalam bentuk kesombongan, sehingga Bapa, kami akan menyadari bahwa kami hanya membutuhkan kekuatan daripadamu saja. Biarlah pada saat kami mencari Tuhan, dan biarlah Tuhan akan mendekat dan menunjukkan akan dirimu untuk dapat memberikan kekuatan bagi kami. Kami memohonkan hikmat akal budi untuk menjadi bahagian kami, supaya kami diberikan kemampuan ya Bapa untuk dapat menimbang dan memikirkan dan memutuskan mana yang baik, mana yang benar, dan hidup kami hari ke hari biarlah semakin disempurnakan oleh karenanya. Ya Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menjadi bahagian kami Tuhan.
Berkatilah kiranya umat-umat Tuhan dalam segenap perjalanan-perjalanan yang dilakukan saat keluar rumah dan sampai kepada akan kembali untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Biarlah pulang dengan membawa sukacita dan berkas-berkas dengan kepenuhan dalam semua keperluan. Memberkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka di saat mereka menghadapi masa-masa ujian dalam studi mereka sekarang ini. Tuhan yang akan menuntun sehingga mereka dapat meraih keberhasilan juga untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik ya Bapa, dan melalui berkat itu pun membuat mereka juga akan tetap setia ada di dalam kebenaran-Mu saja. Berdoa bagi anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang membutuhkan dalam hidup mereka. Tuhan yang akan hadir menjadi penolong dan iman mereka juga selalu berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada. Perlindungan-Mu, kesehatan dan umur yang panjang, dan biarlah iman mereka dalam pengharapan menantikan Tuhan selalu dikuatkan. Ampuni kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.